dampak buruk dari didikan orang tua pemarah. Nah, biasanya ketika kita marah, kita melakukan banyak hal yang tidak seharusnya. Efek dari sikap orang tua yang negatif atau yang pemarah atau yang kasar itu mengkris dalam jiwa mereka, membentuk satu kondisi jiwa yang sama sekali secara sosial itu tidak baik. Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Kita dapat kehormatan untuk membahas satu tema penting. Ini tema konseling. Tema saya ialah dampak buruk dari didikan orang tua pemarah. Dampak buruk dari didikan orang tua pemarah. Saya baca satu ayat saja dari Efesus pasal 6 ayat 4. Firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam nasihat, ajaran dan nasihat Tuhan. Dua bagian penting dari ayat ini, yaitu bahwa bapak-bapak jangan menyakitkan anak-anak sehingga mereka menjadi marah, menjadi terluka. Yang kedua, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari teks ini saya membahas, tema saya adalah dampak buruk dari didikan orang tua pemarah. Nah, biasanya ketika kita marah, kita melakukan banyak hal yang tidak seharusnya. Nah, untuk itu saya ingin mengatakan bahwa dampak secara fisik itu sangat berat. Biasanya anak-anak terluka. Apa secara fisik? Terluka juga barangkali jiwa mereka juga jadi robek. Mengganggu juga pertumbuhan sel-sel dalam otak mereka. Jantung. Bahkan sakit di lambung. Ya, kebanyakan itu timbul akibat mereka tertekan oleh karena sikap orang tua. Jadi ketika orang tua marah kadang-kadang tidak terkontrol. Baik verbal, ya juga fisik, juga banyak hal seperti orang tua mententalkan anaknya, dia nggak peduli kepada anaknya, jadi anak-anak terlantar karena sikap orang tua. Nah, yang kedua adalah secara psikologi. Ketika orang tua pemarah dan mendidik anak dalam suasana marah, anak secara psikologi bisa menjadi stres. Anak-anak mengalami post traumatic stress disorder, jadi PTSD, karena akibat mereka menjadi stres dan depresi, tertekan. Beberapa anak terluka karena situasi seperti ini. Minder dan tidak pede. Mungkin menarik diri, menutup diri. Atau mungkin menjadi meledak-ledak. Emosional, kasar, agresif dan bisa melukai orang lain. Beberapa orang-orang yang di masa tuanya menjadi kriminal, itu seringkali mengopi paste apa yang diterima ketika anak-anak oleh orang tua. Meninggalkan trauma yang berat pada mereka. Dan mereka akan mengulangi pola yang sama ketika mereka menjadi dewasa kepada orang lain atau juga mungkin kepada anak-anak mereka. Hal yang ketiga, dampak secara sosial. Anak-anak akan mengalami sulit untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Beberapa orang yang mengalami sikap atau sifat sosiopatik atau antisosial, atau bahkan beberapa orang yang mengalami psikopat, itu disebabkan karena waktu kecil dampak efek dari orang tua yang pemarah atau kasar menjadi mengganggu jiwanya sehingga menjadi sulit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain secara positif dan baik. Mereka mengalami kesulitan untuk bergaul, kesulitan untuk bisa setia, untuk bisa pegang janji, sehingga mereka selalu menjadi troublemaker. Mereka selalu menjadi orang yang memicu konflik. Baik sikap mereka, kata-kata mereka. Mengapa? Karena mereka dalam diri mereka terpatri begitu banyak hal yang buruk. Efek dari sikap orang tua yang negatif atau yang pemarah atau yang kasar itu mengkris dalam jiwa mereka, membentuk satu kondisi jiwa yang sama sekali secara sosial itu tidak baik. Dan yang terakhir, dampak secara rohani, secara spiritual. Anak-anak itu sulit percaya bahwa Tuhan itu baik. Allah itu penuh kasih, Allah itu mengayomi, Allah itu memproteksi, Allah itu mencintai. Sulit sekali. Karena depan mata mereka tiap hari mereka melihat papanya galak sekali. Papanya selalu marah, selalu kasar, selalu mengeritik. Dan anak-anak menjadi sulit untuk bisa menerima dirinya juga. Mereka juga sulit menerima bahwa Allah itu baik. Mereka sulit menerima bahwa sifat Allah itu mengasihi. Kenapa? Karena
pengalaman mereka yang begitu buruk dalam pembentukan mereka waktu kecil di tengah-tengah orang tua yang suka marah-marah menjadi tidak baik. Dan mereka menjadi sulit sekali untuk bisa bahagia. Mengapa? Karena dalam jiwanya mereka terluka. Dari secara spiritual mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Jadi dampak ini bukan cuma secara fisik, secara psikologi, secara sosial dan secara spiritual. Itu lengkaplah pengaruh. Nah, saya ingin menutup renungan saya tentang begini. Kalau kita pernah melakukan itu, saatnya untuk kita stop. Saatnya untuk kita berhenti. Saatnya untuk kita betul-betul sadar bahwa dampaknya tidak baik buat anak-anak kita. Jadi berhentilah, bertobatlah, dan jadilah orang-orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang mengasihi, mengayomi, yang mencintai anak-anak kita, menerima tanpa syarat. Dan kalau kita harus mendidik, mendidiklah dalam kasih, seperti yang ini bilang dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terus memberkati dan shalom. Amin.